Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Alamatut Taufiq li Ahli Tahqiq. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah yang paling mahal, hadiah yang paling berharga, yang dikatakan agla bada'atin fi kitabillah, atau agla bida'atin fi kitabillah, barang yang sangat berharga di dalam Al-Quran, wa inda anbiya'illah wa rusulillah, dan menurut para anbiya Allah dan rasul-rasul Allah, waladas salihina min ibadillah, dan ini merupakan barang yang sangat berharga menurut hamba-hamba Allah yang saleh. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, mengatakan wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada yang mendapatkan taufikku, hidayahku, petunjukku, melainkan billah, dengan sebab kasih sayang Allah, dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata taufik di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya hanya sekali saja. Lam yadhkurhu Allahu illa marratan wahidatan. Allah menyebutnya hanya satu sekali saja, wa ala lisani nabiyyin, dan itu juga keluarnya melalui lisan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-alamatul ula, tanda yang pertama adalah ilhamul abdi zikrullah. Seorang hamba diberikan ilham untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru alamatin min alamati taufiq, salah satu tanda-tanda alamat taufik terbesar adalah nas'alu fiha an-nabiyya asy-syafiq sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya tentang hal ini kepada baginda Rasul, mahiyya? Qala, Rasulullah menjawab, idza ahabballahu 'abdan alhamahu dzikrah. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah ilhamkan kepadanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idzan fa dzikru ilhamun. Jika demikian, maka zikir adalah sebuah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yuhibbuhu Allahu yulhimuhu dzikruhu 'ala dawam. Orang yang Allah cintai, maka orang tersebut Allah berikan ilham untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala 'ala dawam, terus menerus, continue. Li'annal munafiqina yadhkurun. Ya, karena orang munafik juga menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Walakin kama dzakarallahu dzalika fil Qur'an. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, faqad qala fi sya'nihim, Allah mengatakan tentang kondisi orang-orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang munafik hanya sedikit saja, ya, hanya sebentar saja mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. La yadhkurunallaha, mereka tidak mengingat Allah illa qalilan, kecuali hanya sebentar saja. Fahal az-zikru bihadzal kayfiyah alamatut taufiq? Apakah zikir dengan cara seperti ini, mengingat Allah hanya sebentar saja,
merupakan tanda-tanda taufik dari Allah Subhanahu wa taala? La, ya, tentunya tidak. Walakin alamat taufik ay yadhkurallaha 'ala dawam. Tetapi tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat Allah 'ala dawam, secara kontinu, terus-menerus. Wa ayyakuna dzikruhu raghbatan fil qurbi minal malikil 'allam, dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah raghbah, keinginan untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Al-Malikil 'Allam, Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa riya'an wala sum'atan wala syahratan. Ketika kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, di sana tidak ada riya, tidak ada muatan sum'ah, dan juga tidak ada niatan untuk mencari sebuah popularitas. Wa hadha huwa dzikrul qalbi. Inilah yang dinamakan zikir hati. Wa laysa dzikrul lisan, bukan zikir dengan lisan. Li'annahu ilham, ya, zikir dengan lisan, dengan qalb adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Man ladzi yatalaqqa ilham al-lisan amil qalb. Ada sebuah pertanyaan, yang bisa menerima ilham itu hati atau lisan? Tentunya kita menjawab al-qalbu, hati, ya. Fa akbaru alamatin ala taufiq ayyulihimallahu azza wa jalla al-'abda dawama dzikrillah. Tanda terbesar hidayah Allah, taufik Allah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, ya, kepada seorang hamba untuk dawam, terus-menerus, kontinu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hal man yaq'udu fi jabal aw fi khalwah wa yamsiku bi masbahatin alfiyah wa yadhkurullaha 'ala ad-dawam yakunu dzalika 'alamatun 'ala hubbillahi lah. Apakah orang yang duduk menyendiri di gunung misalnya, atau berkhalwah, bermunajat, dia megang tasbihnya, berzikir sebanyak 1000 kali, lalu dia mengingat Allah, menghadirkan hatinya kepada Allah, dia dawam seperti itu, yakunu dzalika alamat ala hubbillah. Apakah itu merupakan tanda bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam, jawabannya iya. Hadza dzikru alamatu hubbillah. Zikir ini dengan bentuk seperti tadi merupakan tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ala qadrihi, ya, tetapi tentunya tergantung kepada kadarnya, kemampuannya. Walakin hunaka hubbun a'dham wa hubbun akram ma alamatuhu. Tetapi di sana ada yang dikatakan cinta yang terbesar, cinta yang mulia. Apa tanda-tandanya? Ayyadhkurullaha ala manhaji habibillah wa mustafa. Ketika kita berzikir kepada Allah, kita menggunakan manhaj, metode, cara yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal habibu lam yaqud fi jabal. Ya, artinya Rasulullah tidak duduk, tidak bersemedi di gunung. Walam yatrukil amal wal ahl. Juga tidak meninggalkan amal, tidak meninggalkan keluarga. Fa kaifa kana yadhkurullaha idzan? Kalau gitu bagaimana kita sekarang ini dan kondisi kita saat ini untuk ingat kepada Allah? Ini ada ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Falikulli lahzatin dzikruha, setiap lahzah ingat kepada Allah. Walikulli halatin dzikruha, setiap hala, keadaan, kondisi ingat kepada Allah. Walikulli nazilatin dzikruha, setiap beliau tiba di sebuah tempat atau memasuki sebuah tempat, beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu natakallam an alamat at-taufiq fi bidayati ahli at-tahqiq. Kita sekarang ini berbicara tentang tanda-tanda taufik di awal-awal permulaan para ahli tahqiq, atau liman bada'a sulukat tariq, atau bagi orang yang ingin memulai menempuh jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kesempatan ini anak kondisi Al-Fakir kurang sehat, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, kesempatan lain insyaallah kita sambung kembali.
Ini matanya sudah mulai berkunang-kunang. Kurang istirahat, matanya perih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.